Welcome to Sumengko Elementary School. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan seni teatrikal drama kolosal persembahan dari murid-murid SDN Sumengko. Selamat menyaksikan. Reneo. Oh no, Soekarno iki. Soekarno. Proklamasi. Rungokno ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato. Sisi sebelah utara pengibaran bendera Belanda merah, putih, biru, tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Woi, telur niku. Woyo, bendera londo. Wah, kapan nih gila? Udah bener. Ayo, celuk, kancane. Ayo, celuk kancane. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat sebagai wakil Presiden Fukushuko Gunseikan yang masih diakui pemerintah Dainippon Surabaya Shu, sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintah Republik Indonesia.
datang bersama Sidik dan Haryono berunding meminta agar Mr. Plukman segera menurunkan bendera Belanda dari gedung Hotel Yamato. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemajatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo, berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian dirinya dan mengereknya ke tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Kematian Malagi menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan penggantian Malagi, Mayor Jenderal Eric Carter Robert Mangser, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan kepada tentara AFNI dan administrasi militer. Ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan kampung-kampung. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Pertempuran semakin sengit, banyak korban jiwa berjatuh. Pihak Indonesia mulai terdesak, namun bala bantuan segera datang. Berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil menjadi korban pada peristiwa 10 November 1945, kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih pahlawanku. Kami kini siap melanjutkan perjuanganmu. Hadirin, itulah tadi penampilan drama kolosal yang menceritakan tentang peristiwa pada 10 November tahun 1945 yang ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kasih tepuk tangan yang meriah.